Diseruput kopine gayang obrolane ane irwane lan happy pokoke kopi jos. Kopi Jos Jogja TV. Masuk. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar rembulan dadari wong ayu setya rumeksono lo sasar yo ing kartika Pindro puspita ing nindro hanjang kepi tresno rasa tresno kang sejati mangkiyo lestari angidung tembang suci nang semi sajroning ati cahayamu amadangi sarati dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang miperi tanpa wangenan lumaku nembus Semarang kabajan banget manis sinawang yo rasa tresno kang sejati nyambi yo betati hitung tembang suci yang semi sajroning ati cahayamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang miperi tanpa wangenan lumaku nembus Semarang kabajan banget manis sinawang dawang ayu sing tak sayang Yu, mbak aku ki diomongi referensi sing nyetori es batu seanyar to yu. Lho lak ya wingi wis tak andani gone lek selamat to wis. Selamat ki wis 5 dina ora teko. Aku lek ya kentekan aku njuk gawe es batu dhewe. Lah sik nggone Kuwi lek jar Parno. Parno ora ngerti kabare apa piye? Ngopo? Kecekel. Kecekel ning endi ya? Motore yu. Lho lah ngopo? Lah, Ratu, lah. Lek Parno sing ngendi lho? Lek Parno Parno. dol sepur. Oh iya sih. Kecekel iki. Kecekel mergane ngopo to, Lek? Jarene iki kan nggo motore to, motore iki jarene urung dipajeke. Pirang Malah taun? ra ngerti aku. Terus? Yo akhirnya malah kecekel kuwi. Lek pas nganggo lek Parnone dhewe apa? Dilalae dhek iki kena alangan kecelakaan. Oh. Yuk malah ditelisik malah durung dipajeke, yuk akhirnya yuk konangan kabeh. Yuk malah yuk nanya tori kuwi lho, isin apa pir ngerti aku. Oh alah lah lek Parno Lho. ki duwe jantung lho, Lek. Ya darah di jantung. Mati. Aku mau golek referensi es batu. Lah aku ki ndene omong loro kuwi, jek sapa meneh ya le siji. Iki lho, aku ki nek ra ono es batu ki Lah apa saiki aku tak nambah usaha, tak nyetori es batu. Ora apa-apa. Aning banyu sumur. Wah, yo ora digodhog ora apa-apa. Nek ra digodhog langsung tok jeduk ya kuwi parah. Yo. Lah lah wong biasane kowe iki wae. Wedang,
Banjare sing panas ngopo? Dodoku. Ngopo dodomu? Ya Allah yuk, kowe kira ngrasake aku ki apa saking ayu deh po ya. Doyak-oyak wong lanang aku. Kene matur nuwun le. Kok le to? Ayo Lita. Kowe kok le ngombe kaya ngarep mati to. Ora ngopo, kene cerita. Tak critani ya. Aduh, ngerti to. Sik tarik napas, yuk. Tarik napas. Tahan sajam. Terus Piye. Aku ki doyak-oyak. Sik nganggo musik kan lho deng. Meneh tarik napas ya karo drama ngono kae, heeh. Yo alon-alon. Waduh asma. Ora asma iki ketoke. Apa? Apa swancine po? Aduh ya ampun. Aku ki mau bar ngomong kek Parno lho. Lek Parno ki bar nganu apa kecekel motore pancet terus kena jantung apa mau. Lah kuwi kok padha karo aku. Maksudnya le tentang motor kuwi lho. Aku ki mau iki doyak-oyak wong lanang. Gede. Terus Dua. oh kuwi aku ngerti sapa. Panjang. Gendruwo. Ora yo. Panjang ki kakine kuwi lho. Ora ngopo wong lanang. Ketoke Lah yo berkaitan. sing tok karepe kuwi to nek ora wong lanang kan kelakuane wedi. Sedih. Ya sinaosa kowe iki isih rondo ngono lho saiki iki dadine. Ngopo? Kan jusune kowe malah seneng doyak-oyak wong bagus gede dawa kuwi mau. Lah kuwi mau lho. Lolor. Ora kon. masalah motor kuwi mau lho yu. Tak kira kuwi sing ngoyak-oyak aku kuwi mau nganu kok petugas apa DC ngono. Wong aku ki urung pajek e yu motorku. Motor apa mobil kowe iki Ya duwe motor. duwe motor, duwe mobil. Lah terus sing doyak-oyak sing ngendi? Kemaine kok ngene yo. Gek kowe ngerti to? Padahal utangnya oke lho. Lah iya. Alah ben sasi ki Makane kuwi aku duwe Mini Cooper. Wola. kowe iki duwe Mini Cooper. Yo ngalah Cooper Ransel. Mini. Wong Bantul pucuk kok Mini Cooper. Kowe iki ngerti bentuke Mini Cooper ora? Ngerti sik cilik kuwi to. Alah cilik kuwi kira mobil-mobilan. Mini Cooper tenan yu. Ketoke iki karimun tuwa kaya. Kuwi wae kapusan. Karimun kotak ijo wis nglothok kok. Kayak bane kok mlaku tok Mini Cooper kok aku dine dijupuk aku. Lah kowe wis bayar pajak urung? Durung lah salah aku krungu suring-suring kok jarene saiki pajeke iki mundhak terus tambah iki. Lah kowe iki wong sugih, tuku Mini Cooper ki ora mikir kudune tentang pajak dan sebagainya. Lah jane jan aku duwe duitku ke oke deposito aku lah. alah, Bang kuwi seminggu pisan ning utang. Gosek yuk. Biasanya wong arep dibundut ki jan ngono. Aja sampe dipundhut apa Lho iki nih? lho. Dipundhut sing elek, dijoli sing apik. Oh, ngono lho, lah ngono. nganu mergane iki duitku wis bacot tak nggo cekot iki lho yu. Cekot Cek apa? Kowe biasanya check in. Kok check out saiki? Makane dekne titele SH. Oh, apa kuwi? Sobo Hotel. Waduh. Iki kudu diluruske. Nyanyi, MC ngono kuwi. Terus aku piye yo iki solusine yo Tapi yu. kowe krungu ki pajak-pajak nambah kuwi kok ngendi aja cuk ki ming Lho ora. kuwi suring kabeh wis do ngerti lho medsos barang neng tok-tok kuwi. Ono infone. Iki KR. Aku wis ngomong to. Aja ngomongi RT nek RT-ne ganteng. Aku wis tau ngomong to. Apa sing ngomong? Aku ning lho, aku ning kene kan dadi RT-mu 58 tahun. Wah, umur lu piro? Jenengan? Pas 50. Sik 8 tahun ki cicilane sapa? Loh, aku saka kono krungu waduh ngomongke kowe mau doyak wonge Anu, gede. Dhuwur. Panjang. Tuh, Iya sikile. ireng. Kuwi aku ning toilet ya kowe. Aku ora koyo kowe joger to. Mboten Nek kudune nek jenengan ana tambahane. Apa? Gede keluarga kere karo ana mambu. Bar ki yo. Mambu telo godhog. Mas Abang musiknya sik dramatis apa curhat ro Pak RT. Wah, kuwi. Alah. Sithik, Dik. Alah. Ana kok wong lagi lepyan sithik kowe kok le tangane. RT melindungi warganya. Melindungi warganya ya ora usah karo mak-mek kaya ngono. Lho nek doyak wong mau kan aku kudu melindungi. Pak Metik enggak bareng. Pak Metik ki lho. Metik apa? Tanpa gigi? Niku lho Pak RT. Ono lagi tukul cilik-cilik gitu. Oh ya kan balita. Balita di bawah umur 5 tahun. Tak empok teng 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 lintang lintang teng tiang tiang Mau aku hilo. Wes gak dineneni. Kok dineneni?
Pripun Dik Dewi sebagai warga, saya sebagai RT kan mengayomi. Maksudku niku, Pak. Kok ki doyak petugas niku lho kan bayar pajak niku lho, Pak RT. Kowe mikir to, kudune kowe mikir, bojomu dhisik ya dicir. Nggih. Lho, kowe dhisik nasabah to? Nggih. Mergone kowe dhisik ketemu karo bojomu ki debt collector, kowe nasabah, ketemu kan jatuh cinta. Mboten mergo jatuh cinta, Loh, Pak. kowe karo bojomu dhisik karo nasabah, mergone jatuh apa? Jatuh tempo. Jatuh tempo kan iso bayar. Iya terus sampean kepek bojo. Walah, terus dadine anakmu jenenge Kredit awan. Sik lanang. Sik wawan kae. Iya. Wawan kan jenenge dawa kredit awan. Sesuk nek sek wedok akar golek DC meneh. Apa? Terus jenenge Nek wedok sinten ya Pak RT? Kredit awati. Oh, ternyata anake nek tak undang dit ngono ki jebule kepanjangannya kredit. Awan. Oke. Nek diadi sok jenenge Cicile Awati. Ini lho, ketoke Cicilan. tak jelaske ya. Aku ki RT itu wargaku kabeh tak gawe nyon sewu nggih Bapak Ibu. Tertib. Nggih. Aku dhewe njek pajak kudu pajak kabeh tak pajeki. Dadi ana kecelakaan kuwi aman kaya aku. Aku sama. Lho. Nanti lah jasa raja bong nek komplit kabeh komplit ning pajak-pajake. Nggih Pak nggih, leres Pak nggih. Kabeh komplit ning pajak. Lho aku Halo. Ini ke rumangsaku warung kopi siji kon tempat huru-hara. Ada apa sih? Ono apa? Uyak-uyak wong gagah gede. Sing gawe masalah sapa? Sing gawe masalah sapa? Iki. Aku gumun lho. Rondo siji kena ndi gawe masalah. Usir dia dari kampung kita. Usir dia dari kampung kita. diam. Saya menerima jandanya. Malah tipe. Ayo gitu kayak aku dong. Ada pantun mengatakan Jogja membeli kuaci. Kalau di Mas Tejo ada membawa solusi. Silakan. Monggo selamat datang. Monggo jenenge Ibu selamat datang. Minal aidin wal faizin. Urung. Panasan sik. Nggak boleh begitu sholatullah komenal aidin wal izin. Adik-adik TPA yang saya cintai. Siapa yang cinta? Aku heran loh dengan kalian iki. Mbok coba pisan-pisan nek kumpul neng nggon apa sih? Apa? Lu rampung le nyanyi. Kenapa? Siapa Yang cinta. Aja kesusu, kae iki materi. Wes gak ora apa. Mas, piye? Iki mau sapa VIP kok jenengan Ya biasa toh. Ternyata kopi Jos awake dhewe itu kondang di mana-mana. Sampai beliau ini jauh-jauh dari Gunung Kidul mampir pengen nongkrong, pengen ngobrol di kopi Jos Jogja. Dari Gunung Kidul. Betul. Dan memang tidak salah kalau semua tamu-tamu istimewa mampir di Kopi Jos itu nggak salah. Karena program acara Kopi Jos di Jogja TV itu 2 tahun berturut-turut 2023-2024 menjadi pemenang sebagai acara terfavorit versi Kopi Gitu. Pertanyaannya, kalian sudah kenal dengan beliau? Belum. Kenal belum? Wow. Kita kan sudah kenal dengan beliau apa belum? Belum. Aduh, kebangetan. Kowe wis kenal? Loh, Gunung Kidul. Kepiye kowe kenal ora? Gunung Kidul. Terus Tak maca dhisik ya. Lu kan tidak hafal, tapi usir dia dari Gunung Kidul. Usir. Udah nih. jangan begitu. Aja ngono kuwi nek aku diusir kok Gunung Kidul kacau. Baleni. Nek aku diusir kok Gunung Kidul kacau. Karena apa? Sing rusuh ora ono. Mau ngomong apa kowe? Ayo usir dia dari Gunung Kidul. Udah nih. Aku marani. Ayo dipun tepangaken. Mengucapkan selamat bergabung dan juga selamat datang di Kopi Jos Jogja TV. Pak RT yang saya hormati, Siap. yang kita banggakan. Kita kenalkan Pak RT ini adalah Pak RT kebanggaan. Dulu terpilih karena kasihan ya. Dan terpilih karena kasus. Iya, Satu kemudian RT ada itu Mbak Dewi Olala ini Kan lho lagi arep ngomong Ada apa. Dari mana? ada 30 kakak. Itu saudara saya semua, Pak.
Jadi terpilih bukan karena prestasi Ya. ya, tapi karena rasa iba ya. Dan kemudian sampingnya ada Mbak Dewi Ulala, janda kaya yang suka menggoda siapa saja, saat sekarang menjadi nggak punya siapa-siapa. Ke Jogja beli teri. Cakep. Siapa dia kok jijiki? Kemudian ada Mas Atmo, ini penjual angkringan Ya. yang pokoknya sudah terkenal di mana-mana di dunia sampai akhirat ya. Oh, jauh udah kesusu. Terus gue nolak gune. Piye? Yang pertama. Kalau ini adalah ngetik dek. Yeay. Adalah Mbak Yanti Lemu, beliau penjual gembus dan susu ya. Ojo ngono kuwi. Kita asumsine kita piye ngono kuwi. Aku tuh piye? Nasi gembus. Oh iya, nasi Dan gembus dan wedang wedang susu. susu. Aku terlalu singkat ya. Penjual Ya. gembus dan susu. Betul. Oh, iya. Dijelaskan terus lengkapnya ya. Oke, Ya, baik. Yuyanti. Yuyanti, penjual sego gembus dan wedang susu. Punya berat badan 36 kilo. Itu kempol kiwo. Kudu komplit. Sing tengen 37. Kok iso beda? Soale sing sikile tinggo jenggang, pendek matu ora kresek-kresek. Oke. Nah, kalau beliau teman-teman tak kenalkan yang Aku rong linggo ya kon linggo ya sike. lungguh. Ya. Awas pokoknya sik. Lah ya pondase. Ya salah meneh. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh selamat datang yang paling ganteng di antara tamu-tamu istimewa kita. Semoga kita tidak salah menyebut, beliau adalah Bapak Putro Sabto Wahyono, SIPMT, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul atau BKAD. Pak Putra nggih. Panggilannya Pak Putro. Tiwul. Berhati-hati dan suka bergaul. Kita mau ngomongin itu soal tiwul. Tapi kalau titelnya Bapak SIPMT, itu adalah artinya Apa? sip, menawan dan tampan. Alah, lames. Ya, kemudian yang cantik dan insya Allah solehah di tengah kita. Kayak aku ya, Mas. Ya, ini ada Ibu Endang Sulistiowati Esos. Beliau selaku Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul atau BKAD Gunung Kidul. Matur nuwun Ibu Endang. Mas, siapa terakhirnya titelnya, Mas? Iya, ada Esos. Hati-hati loh. Apa? Esos. Ayo engko sing jedot ya. Ya, kemudian di samping saya yang cantik, mempesona dan kalem sekali seperti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda laki, Bang. Anda laki, Bang. Iya, ada Ibu Ani Kusumawati SE, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, KPPD, tapi tugasnya di Kabupaten Gunung Kidul. Betul nggih, Bu? Nggih, matur nuwun. Mas Ejo, Iya. aku ada lagu buat beliau. Oh, boleh. Kusumane ngati. Aduh wong ayu. Akang tak anti-anti. Pok. Oke, saya ngerti selat ini gur aku. Ini nek wis ngene iki arep pipis biasanya. Mas Ejo. Apa wis waya didu apa ya? Bukan begitu. Aku duduk celek. Wis tambung-tambung anu. Melati. Kuwi kowe. Piye Pak RT? Kalau kandangnya dibuka lebih. Nah, di antara kita dan tamu-tamu istimewa sudah kumpul bersama kita ini teman-teman audiens atau penonton kita dari KPPD Gunung Kidul dan juga BKAD Gunung Kidul. Luar Apa biasa. kabarnya, Bapak Ibu? Sehat ya. Kita kumpul di Kopi Jos. Oh, keren kan? Dan luar biasanya penonton kita itu kedatangan artis dari Jakarta. Ini adalah zaman mudanya, kita beri tepuk tangan Bang Haji Roma Irama. Dan Oh juga ya, ternyata di emblemnya bukan Roma Irama, Tapi? Roma Kelapa ya.
Dan itu beliaunya punya judul lagu. Apa? No Pregnant. Apa kuwi? Mandul. Lagunya. Nah, Bapak nuwun sewu matur nuwun rawuhipun dari di Kopi Jos. Nanti kita akan ngobrol bersama-sama dan nuwun sewu kita punya problema. Dari awal tadi kita saksikan Mbak Dewi Lala yang selalu ketakutan kemana-mana karena belum sempat atau memang belum melaksanakan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar ya. Telat dan juga belum melaksanakan bayar pajak kendaraan, betul? Betul. Nah, akhirnya di mana-mana kamu diuber-uber siapa? Gede, dowo, ireng, Dur, gede, panjang. Nah, itulah mungkin itu rasa trauma yang menakut-nakuti dirinya sendiri. Di sini kita mumpung di sini kita mumpung kumpul dengan beliau-beliau yang Nejo dino iki ngopo to? apa sih? Aku angel. Apa sih? Apa, Cok? Yuk, paling duit tangan lu kowe ki. Oh, biasane jadi. Nah, karena beliau berkiprah atau berkompeten di bidang ini, hari ini kita akan mengambil tema tentunya bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Temanya tak perlu panik. Opsen PKB dan BBNKB tidak memberatkan wajib pajak. Betul nggih Pak nggih? Kita akan ngobrol. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Kuwi piye Mas Dejo kok aku ora nganu dijelaske Mas ku mau apa? Lah kita akan tanya dulu, apa toh Pak itu BKAD itu nopo? Pak Putro nih yang paling perso ini. Monggo Pak Putra. Kali dahar nasi kentang. Nanti jare. Itu nasi kentang. Wis sego keleci, Pak. Mah, kentangmu enggak? Oh iya. Udah aku tak lakban kok. Monggo Pak. Monggo Pak, biar pemirsa pada tahu ben perso Pak, apa itu BKAD? Nggih, terima kasih matur nuwun Bapak Pemirsa semuanya. Bahwa BKAD itu merupakan pendekan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berada di Gunung Kidul. Nah, BKAD itu merupakan salah satu dari OPD ataupun organisasi perangkat daerah yang di Gunung Kidul yang tugas pokok fungsinya tercermin dari singkatan itu. Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keuangan artinya terkait dengan mengelola mengenai keuangan, baik menyangkut mengenai bagaimana penyusunan APBD, pertanggungjawaban, dan juga dalamnya terkait dengan pendapatan. Nah, pendapatan diantaranya termasuk pajak tadi. Pajak tadi, ya, betul. dan juga terkait dengan aset. Nah, khususnya mengenai pajak, kemudian di Gunung Kidul mengelola ada 9 jenis pajak. 9 jenis pajak Pak. Ya. Oke. Salah satunya terkait dengan seperti MBLB, kemudian BBB, dan juga mengenai apa? Mengenai kelistrikan. Dan terkait dengan option, ini memang apa mengenai pajak tadi yang menjadi panik. Jadi panik tadi, artinya sebenarnya kita tidak perlu panik. Memang saat ini kan kebetulan proses transisi ataupun ini hal yang baru. Hal yang baru yang mana ini baru diterapkan tahun 2025 ini. Nah, sehingga kami wajar ketika ada warga yang ketika mendengar kok jadi pajaknya beda karo wingi dan sebagainya. Itu kadang-kadang menyikapinya beda-beda. Ono sing panik, ono sing coba tak takon ning tempat di BKAD atau coba tak takon ning KPP mana di Samsat. Samsat itu. Nah, artinya barangkali untuk seperti Ibu tadi. Nah, mungkin Dewi Olala. Oh, tante Olala tadi. Tapi sering dipanggil Dewi Olaulo ya toh. Barangkali belum menerima informasi seutuhnya terkait dengan pajak ini mengenai Berarti belum benar nggih Pak nggih. Nah, belum benar. Belum benar nggih. Nah, sehingga perlu ada apa ya? Perlu cari informasi yang benar, yang proporsional biar tidak panik penyiapannya nanti. Ya tidak salah kaprah ya Pak. Betul, ya. Biar tidak kira doyak-oyak wong di dhuwur, biar kapake itu ya. Tadi itu kan kita diulah-ulah. Pak, tapi nun sewu, kalau untuk kantor sini BKAD itu ada di Gunung Kidul? Ada di Gunung Kidul. Ada sendiri, Pak? Ada sendiri. Bukan gabung dengan pajak-pajak yang lainnya itu? Enggak, sendiri. Jadi itu memang pajak daerah. Jadi kami mengelola pajak daerah. Memang kalau kita terkait dengan pajak, memang kita ada yang pajak pusat, betul. Ada yang pajak daerah. Pajak pusat gempa.
daerah. Nah, cuma BKAD yang mengelola pajak daerah. Gitu. Terus tadi dijelaskan lagi Pak, BKAD ini kok mengurusi apa saja Pak, biar pemirsa lebih jelas lagi meniko. Jangan dijawab dulu. Kaget aku. Karena kita akan kembali lagi nanti. Oh kalau begitu pantun dulu dong. dulu. Jalan-jalan membawa kopi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di mana? Di Kopi Jos Jogja TV. Di seruput kabine kayak obrolan ake ini kopi Jos. Di seruput kabine kayak obrolan Yanti iki unjukane nyontulung di Oke. pon paneke bapak-bapak kalau Wey, ibu. Bapak kalau ibu. Oke. Wis tak gaweke Piro, pokok Le? spesial iki telu to bapak iya. papan sih. Mau Kita kasih lagunya yang spesial juga buat Ibu. Bapak. ayo. Lah sedeng. Karo goyangane no yu. Nek ra gedeng lho. Ya oh. Goyang. Aduh. Alah. Andani Ono kandang wae. Wai, ayo gak diaturke. Pak Putra sehat. Sehat lah. Sehat ning kena sawan sih. Nyon sewu menika dipun unjuk saestu menika mboten ngapusi. Menika favoritipun Kopi Jos. Unjukanipun Kang Asmo menika jahe gepok Tungkak. Nggih, monggo. Sapa Pak Bu? Kira-kira kok dame apa ini ono ya, Pak? Walang sangit. Walang sangit. Oke, mohon maaf pemirsa semuanya apabila terjadi sedikit goncangan di tempat Anda ya. Karena kita baru saja kita turunkan genset tadi ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bang Pak Tonun. Luar biasa. Pak Tonun. Kita sedikit menambahi Pak tadi setelah jeda iklan tadi kita tadi menanyakan itu Aswatim. Oke, kita masih bersama dengan tema kita yaitu tak perlu panik. Opsen PKB dan BBNKB tidak memberatkan wajib pajak. Nah, ini bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kembali ke Pak Putra sedikit tambahannya, Pak. BKAD sing durusi napa mawon ben pemirsa yo pirsa dan paham, Bapak. Ngurusi aku barang kok. Ora kurus-kurus. Pak, angkat aku jadi anakmu. Mangga jelek, Pak. Dede, nggak boleh julid. Di sini ada ibu-ibu, kita harus menghargai seorang wanita, sosok seorang ibu. Kok ini kok digedrek? Nggak boleh gitu. Lebok karung guang kali. Monggo dilapun lajeng Pak Nggih, Putra. matur nuwun. Masih terkait dengan BKAD tadi, depan tadi David menambahkan yang kami urusi adalah terkait dengan keuangan. Nah, kalau kita coba merunut dari tata kala ataupun dari mekanisme tahunan, artinya kan dalam hal ini mulai dari awal tahun kita menyusun anggaran atau APBD itu juga di BKAD. Oh, ngata. Nah, kemudian juga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang dipergunakan oleh semua OPD yang ada Gunung Kidul untuk melaksanakan tugas fungsinya seperti pembangunan, kemudian penyuluhan itu juga dilakukan oleh BKAD. Dokumennya. Nah, kemudian pada akhir tahun kita menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, itu juga bagian dari ketugasan mengenai keuangan. Nah, kemudian tugas yang lain juga terkait dengan pendapatan
itu kita di BKD mengelola 9 jenis pajak. Di antaranya seperti pajak bumi dan bangunan, itu ya PBB, P2 juga. Kemudian pajak mineral batuan bukan logam, tambang-tambang itu, itu juga Gunung di. Kidul ada tambang batu kapur juga atau Pak itu Ya Pak? betul. Oke. Saya ada tambang, Apa? tambang lemak. Lanjut. Kemudian terkait dengan pajak restoran atau rumah makan, itu juga di BKD. Kemudian pajak hotel, itu juga BKD. Kemudian pajak penerangan jalan, itu juga BKD. Baliho juga Pak? Betul. Nah, reklame-reklame itu juga di BKD. Motor atau apa ngoten Pak? Motor, kita kerjasama dengan provinsi, yang dalam ini dengan Samsat atau KPPD. Dengan Banik menikah? Ya, itu kolaborasi kerjasama antara provinsi dengan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, malah keleresan ingatan Pak Putro. Saya mau tanya ke Bu Ani menika Bu Ani nuwun sewu. Seandainya ini di Gunung Kidul sekarang nggih kita pirsa nggih semakin rame, terus kendaraan sangsaya akeh, tapi kayaknya ada juga warga Gunung Kidul menika yang masih memakai kendaraan bermotor tapi platnya masih luar daerah. Nah, itu bagaimana solusinya ini? Terus mereka kepiye amrih tertipe pajeke itu harus balik nama atau bagaimana Bu sarannya itu sebaiknya? Baik, matur nuwun. Nah, untuk kendaraan yang dari luar daerah, Iya. kebetulan mengaspal misalnya itu Wirawiri. di daerah Gunung Kidul, sebenarnya di balik nama. Dan kebetulan juga saat ini untuk biaya balik namanya aja itu adalah 0 alias tidak Gratis. dibungut. Kapan sih Bu? Gratis. Untuk biaya balik namanya saja. Itu tetap Bu bayar yo. Lah kok sing pundi niku? Saestu Bu, lah wong kula bar kapusan kok. Wis aja diracek kok sik yo. Terus Bar kapusan bayar pajak balik nama bol 7 sasi ra rampung. Kuwi tanggomu wis. Ora dulurku. Berat. oke, lanjut Bu Ani. Ya untuk Di Gunung itu dimanapun kalau kita balik nama itu zero. Bener. Iya. Cuman nanti penyabutannya nggak ngerti Bu ya kan gitu. Gini, Iya. mama jenengan tuku motor dari mama Pacitan mama ya bawa ke Gunung Kidul. Di Gunung Kidul mau balik namanya gratis, bener. Tempatku kemarin Pak RT sama pemutihan, aku ngomong ojo engko ndak ngonamu kene seragamnya putih kabeh aku ngono. Motormu udah abang ireng to. Ora seragam. Seragam. Oke, Bu Ani monggo lanjut. baik, baik. Ya, untuk biaya balik namanya kita memang 0, tapi di samping biaya balik nama itu kita masih ada untuk biaya yang lainnya ya, yang di luar balik nama. Jadi itu masih ada nanti BPKB, itu nanti bayar. Kemudian nanti ada plat nomor, plat nomor nanti kaitannya dengan STNK, itu juga masih bayar. Dan juga pajaknya sendiri, pajak kendaraan bermotornya itu juga masih kena. Juga nanti yang dari Jasara Harja itu namanya ada SBD KLLJ, itu nanti juga A B ada. C D E F G H I J. Jadi yang zero ataupun yang kosong itu Hanya ya balik nama. Balik Bayar nama saja. Itu berlakunya dari 2025 ini atau sudah dari kemarin Bu? Kemarin masih ada aturan yang lama itu masih ada biayanya. Iya, jadi itu sebesar tahun 1% dari pokok, nggih. Nggih. Nah, yang sekarang itu kita bebaskan untuk yang 1%. Jadi langkung birah berarti Bu. Nggih, nggih. Nggih, Berarti murah untuk BN-nya. pikiran masyarakat kados kula niki Bu, kula rak wong cubluk, mboten wong sekolahan. Muni jenenge motore anake wis mati ngoten kula pun kemrungsung. Wes jauh dikubur. Maksudnya pajeke. Oh, amor. Kuwi arep entek piro, gak kepiye itu wajar nggih Bu nek kados Nggih, kula wong. iya. Ibarate mengko nek klera-klerune wong golek pangan yo angel ngoten to. Berarti intine niku nek pajak balik nama gratis Balik saiki. nama. Ya, BN-nya Balik ya. namanya Ya, toh. nggih. Oh, berarti nek Yanti diwalik Tian ngoten ya. Balik kayak aku ini balik nama kan, aku mau membantul. Aldo iwak kok berarti kebo iwak Aldo aku. Sudah on toh. Balik nama yang dimaksud itu ora kok balik nama terus nama mburi taruh belakang itu ora. Dengan plat nomor luar daerah tapi staynya tuh di wilayah salah satu wilayah gitu loh, tidak menjelaskan. Aku Kowe kok pinter banget. Kok tahu lo. Lah lagi wae kok berani. Jalan. Kita konco Bu matur nuwun. Seperti itu dong. Ora kok di balik ngono ora gitu. Lah ya aku ki wong ora ngerti ki
kira ya mumpung ono piyayi pono rawuh kira ya aku takon. Oke Bu, terus hal seperti itu adakah sosialisasi Ibu ben yo tertib semuanya gitu loh maksudnya, pajaknya ya tertib, plat nomor ya tertib kayak gitu Ibu. Ada. Jadi kita tiap tahun itu ada program untuk sosialisasi nggih, dan kebetulan kalau di tahun ini kita hanya ada 4 kali. Karena kita ada efisiensi, kalau dulu itu setiap Pak Putra meninggal jadi dulu setiap kecamatan itu ada 1 kali untuk sosialisasi, tapi untuk sekarang kita 1 tahun ini hanya ada 4 kali. Itu pasti ada, dan nanti dengan program yang baru ini kita akan ngikut ya dari BKAD, baik itu Pak Putra atau Bu Endang, nanti kita akan gabung untuk sosialisasinya. Nah, tapi kita tuh sering dengar istilah PKB. Itu nopo? Itu tuh partai apa toh Bu itu? Wis lewat. Makanya kesehatannya ini artinya apa PKB itu? Mungkin Bu Ani apa Bu Endang menambahin mungkin coba. Terkait dengan PKB, pajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Oh. Itu menjadi ranah provinsi untuk menarik pajaknya. Di Kabupaten gitu. Gunung Kidul itu hanya memperoleh option pajak option PKB dan BPNKB-nya. Jadi option itu adalah pungutan tambahan pajak seperti yang tadi disampaikan, tapi pungutan itu tidak akan membebani masyarakat. Karena apa? Di tarif PKB sendiri provinsi itu sudah diturunkan, tidak mengambil tarif maksimal gitu. Jadi ketika dikenakan option dengan tarif 66% itu tidak akan menambah beban masyarakat. Karena kalau dihitung-hitung itu sebenarnya malah berkurang ya Bu Ani ya. Jadi kalau total sesuai dengan peraturan yang lama, regulasi yang lama, itu pengenaan tarif PKB dengan sekarang berdasarkan Undang-Undang 1 2022 itu kalau disimulasikan itu sebenarnya malah turun karena DIY itu tidak mengambil tarif maksimal gitu, tidak tarif PKB yang dikenakan ketika ditambahkan dengan option PKB dan BPNKB itu tidak menambah beban masyarakat. Nah ini yang perlu disosialisasikan juga. Jangan-jangan warga masyarakat pahami, wah tambah PKB, tambah BNI, tambah DT, tambah oke, pahami gitu nggih Bu nggih. Oh gitu. Itu terus bunti cara menghitungnya Bu. Monggo Bu Ani. Coba nggih tambahannya Bu Ani. Kita simulasikan ya, mungkin yang gampang aja. Untuk kendaraan bermotor kita ambil yang motor ya. Umpama nilai jual kendaraan bermotor tersebut atau NJKB kan rumusnya NJKB kalikan bobot ya, itu lah. Nah itu nanti umpamanya bobot ampun mesane iki pulang ya awal deh saingan kita Mbak. Mboten lho Bu, nggih. Soalnya Ibu bareng itu kok bobot pandangannya langsung kejenengan lho, Mbak kan ya enak. Terus Ibu ngendikan bobot yuk kula terus mak pengen matur, mbok kula dijumlah Bu. Pajake piro ngono ya? Pajake piro? Iya, berarti kamu juga PKB. Apa? Penyanyi kakean bobot. Siap. Iya, untuk umpamanya NJKB-nya itu 10 juta ya. Untuk peraturan yang lama atau regulasi yang lama itu yang Perda 3 2011 itu kan 1,5% kalikan 10 juta. Iya, 10 juta itu berapa? Berapa? Banyak lah pokoknya. Nah, banyak ya. 150.000 ya? 150.000. Iya. Nah, itu nanti kena biaya yang dari jasa raja tadi, SWD tadi ya, sumbangan wajib tadi itu sebesar 35. Maka itu jumlahnya kan 185.000. Nah, untuk aturan yang baru ini ya, yang menurut Perda yang baru ini tahun 2023 ini, nanti hitungannya itu kita ada option kan, option yang bagiannya nanti bagian yang kabupaten itu. Jadi angkanya 0,9, nanti kita kalikan NJKB-nya, kita kalikan 10 juta. Nah, itu nanti ketemu, itu baru nanti kita kalikan dengan 66%. Setelah hasilnya itu ditambah dengan yang dari SBDKLSI tadi, itu akan turun sebesar Rp6.000. Seperti itu. Jadi tarifnya itu tetap 1,5 ataupun yang sekarang itu setara dengan 1,5. Jadi nggak ada kenaikan. Don't worry. Ya? Kita pengen tanya juga. Motorku entake oke. Nama apa? Larong tahun mati. Ayo wis salahmu dhewe. Kan dikubur dereng niku. Lampun 7 dino. Tambahannya pun mungkin Mbak bisa menambahkan atau Bu Endang. Itu apa namanya? Cara menghitungnya tadi sama PKB dan BBNPKB menika. Oh,
Beda. Beda Karena juga? kalau PKB itu kan pajak atas kepemilikan dan garis miring atau penguasaan kendaraan bermotor. Kalau BPNKB itu kan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, contohnya jenengan tuh Mas Enggal, iya toh? Nanti aturan yang lama itu kena 10% dari itu nilai jualnya. Nah, yang sekarang itu setara dengan 10%. Jadi juga tidak ada kenaikan. Jangan khawatir. Berarti yo perlu pemirsa dan masyarakat juga tahu nggih, ternyata walaupun adanya PKB, BNN apa tadi itu? BNKB. Ya betul. Itu ternyata tidak memberatkan kepada masyarakat semuanya. Jadi ojo do wedi bayar pajak, lor itu tugas kita dan kewajiban kita. Betul. Oke. Kowe kok goreng ngitung kendaraan mati pelan-pelan tang dadi urusi. Lah le siji mati 2 tahun, le siji kapusan 7 sasi rada didadi. Nah, itu mohon maaf, maksudnya mungkin kalau itu masih peraturan lama untuk pajaknya, itu kan dulu dendanya itu 25% gitu. Jadi umpamanya pokoknya itu 100, dendanya 25.000. Oke. Dan denda itu bisa dihitung sampai dengan 73%. Katakanlah kalau terlambat di bulan pertama itu kan 25%. Nanti bulan selanjutnya ketambahan 2%. Itu sampai totalnya 73%. Nah, kalau yang sekarang itu cuma 1% saja. Berarti itu aturannya baru ini, Bu. Dan itu maksimal 24 kali ataupun 24%. Jadi mama sekarang jatuh tempo terlambat toh, dendanya 1%, bulan berikutnya 1%, itu cuma sampai dengan 24. Oh, 2 tahun berarti. Iya, kalau dulu 73 nggih, sekarang cuma. Ini nek iso yo aja telat gitu. Ampun, nggih, ampun. Oke, kula rampung acara, kula telepon jenengan. Wah, Luar takon. Pun aku tak piro. Yo aja telat-telat, nek telat dadak periksa ning bidan malah repot lho kowe. Ora wis menopos kok. Ngomong-ngomong soal option tadi, ini keuntungannya apa untuk masyarakat? Dan masyarakat harus bagaimana dengan option ini? Jangan kemana-mana, kita bahas yang satu ini hanya di mana? Di Kopi Jos. Di Seruput Kapime Kayan Seruput Kapime Kayan semangatnya kawan-kawan, teman-teman, audien kita atau tamu-tamu istimewa kita dari kantor BKAD dan juga KPPD Gunung Kidul. Semuanya tetap semangat bersama kita karena narasumber kita juga semangat. Dengan tema kita tadi apa? Tak perlu panik, option PKB dan BPNKB karena tidak memberatkan wajib pajak, justru mungkin ini menguntungkan sih Pak Putro menguntungkan sekali nggih. Nah, ini keuntungannya apa Pak, dan masyarakat harus bagaimana ini? Mungkin nanti sekaligus bertiga gantian menjawabnya, monggo tambah-tambahan. Nah. Terima kasih. Artinya ini memang adanya aturan ini memang harus kita sikapi secara proporsional, secara positif. Artinya tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Nah, ini memang satu yang baru lagi, sehingga dengan adanya option ini sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan undang-undang 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu adalah rangka membangun keseimbangan keuangan antara daerah satu dan daerah yang lain dan juga dengan pusat. Nah, karena saat ini kan terjadi kesenjangan, kadang-kadang kesenjangan antara daerah satu dan yang lainnya. Nah, dengan adanya option khususnya mengenai PKB dan BPNKB ini, artinya untuk pajak yang sekaligus nanti optionnya di masing-masing kabupaten dalam ini Gunung Kidul, ini langsung diterima di kas daerah masing-masing kabupaten. Dalam ini di Gunung Kidul, contohnya di Gunung Kidul. Nah, sehingga dengan demikian nanti secara konstruksi, secara konstruksi ya, secara konstruksi struktur di APBD itu bisa di dalam lingkup pemerintahannya, secara konstruksi di APBD itu bisa lebih menyehatkan. Mengapa menyehatkan? Karena ini bisa langsung dipergunakan untuk
proses ataupun untuk penganggaran pembangunan yang ada di masyarakat. Sehingga ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau selama ini kita harus menunggu dari provinsi untuk diberikan bagi hasil, namun dengan adanya undang baru ini kita bisa langsung menganggarkan, bisa langsung menggunakannya untuk keperluan masyarakat, khususnya terkait dengan ini, misalnya untuk jalan, kemudian untuk penyuluhan maupun untuk yang lainnya. Yang jelas nanti langsung dipergunakan oleh masyarakat manfaatnya. Dan dirasakan oleh masyarakat langsung juga, Pak gitu. Terus ini masyarakat harus bagaimana dengan ada opsi seperti ini? Mungkin Bu Endang bisa menambahkan, Bu Endang. Terkait dengan hal ini, monggo, karena sebagian besar kendaraan itu masih banyak yang memiliki atau berada di luar daerah Gunung Kidul kepemilikannya. Jadi agar bisa berkontribusi dalam pembangunan Gunung Kidul, monggo, karena ini tadi BBNKB-nya 0 ya, yang yang balik namanya, ya BN2-nya, monggo masyarakat yang masih kendaraannya itu belum beralamat di Kabupaten Gunung Kidul, beramai-ramai agar mulai mengurus balik namanya, agar nanti bisa berkontribusi pada pembangunan di Gunung Kidul. Iya, karena pajaknya nanti bisa masuk di Kabupaten Gunung Kidul, optionnya bisa masuk di Kabupaten Gunung Kidul. Karena pendapatan option itu nanti jadi option itu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran PKB-nya. Ya, jadi ketika membayar PKB nanti otomatis ada 66% itu merupakan pendapatan option PKB-nya, dan itu langsung nanti ditransfer ke kas daerah Gunung Kidul. Otomatis seperti yang disampaikan Pak Sabtoyo tadi, nanti bisa segera digunakan untuk membiayai pembangunan di Gunung Kidul. Tidak harus menunggu-nunggu, tapi nanti setiap hari di tempatnya Bu Ani, ya alhamdulillah tempatnya Bu Ani setiap sore nanti bisa mentransferkan ke kas daerahnya Gunung Kidul terkait dengan pembayaran option itu tadi. Karena itu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran PKB-nya. Jadi misalnya penjenengan bayar PKB di Kabupaten Gunung Kidul, otomatis di situ nanti sudah membayarkan optionnya. Bareng-bareng gitu. Oke, dan nuwun sewu Bu Endang. Apakah warga masyarakat kita terkhususnya dulur Gunung Kidul apa eneng sing urung paham ya, mungkin nek jenengan-jenengan iki nganggo kendaraan yang nomor platnya tuh luar daerah Gunung Kidul, jenengan apa gak perso itu jenengan bayar pajak itu dimanfaatkan untuk membangun daerah dari plat nomor tersebut, betul ya Bu ya? Nah jenengan ndang balik nama dari plat Gunung Kidul, kuwi jenengan bayar pajak yang membangun Gunung Kidul, gitu kan Bu istilahnya? Nah gitu, makanya dia harus sesegera mungkin do diurus gitu nggih Bu nggih. Biar semakin maju dengan tata dan penataan ruang yang baik nggih Bu. Betul gitu. Dan saya Bu Ani tambahannya juga. Nah untuk ngurus tadi yang diaturkan Bu Endang terus Pak Putro tadi, itu ngurusnya apa kudu neng samsat apa gimana Bu itu? Hal seperti itu. Baik, kami selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan mempermudah pembayaran pajaknya. Jadi di samping kita ada samsat induk yang mana itu di kantor kita di samsat, itu kita membuka gerai-gerai di luar. Oh, ada juga. Ya, jadi katakanlah kalau di Gunung Kidul punya namanya Saliman, itu samsat 5 tahunan. Saliman. Itu kalau untuk 5 tahunan bisa membayar di samsat di luar induk maksud kita. Jadi ada di misalnya di Ngawen, itu ada 4 ya di Ngawen. Paling dekat Bu. Gitu. Dalam paling dekat kita ada 4 di Ngawen, kemudian ada di itu Kemiri. Di mana tuh? Enggak, itu samsat desa, di samsat desa. Jadi kita ada bukan, kalau di Gunung Kidul kebetulan belum ada drive thru. Iya, nanti juga di daerah Rongkop itu ada Semugih gitu ya. Ya, itu terus di Gedang Sari juga kita ada. Di samping samsat desa kita juga kalau penjenengan di rumah sambil tiduran mau bayar gitu, kita ada mobile banking. Silahkan, mobile banking BPD bisa. Kemudian
melalui Kok ora iso? Enggak, soalnya nabungi kan ora nang bank to dek iki. Lah ngendi? Celengan. melalui marketplace kita juga ada, katakanlah Marketplace itu ya itu. ya Tokopedia. Bisa, Bu? Bisa. Toko oren. bisa. Iya, kan ada toko oren. Warnanya oranye maksudnya. Oh, Ya. Ya, kemudian bisa lewat Gojek ya, itu juga Gojek. bisa. Itu Indomaret juga bisa kita. Ternyata Ya. sudah semudah itu. Iya, Jadi, kalau Iya, yang Mas, itu yang lintas katakanlah umpamanya lagi nggak di Jogja gitu, pakai signal juga bisa. Pakai apa, Bu? Signal namanya, Oh, iya, signal. iya. Pembayarannya melalui signal. Signal. Jadi online ya. Jadi nggak harus datang ke Samsat. Nah, terus sampai saat ini Bu, mungkin menurut pandangan Pak Putro, pandangan Bu Endang, pandangan Bu Ani itu kesadaran masyarakat kita tuh sampai Seperti saat ini apa? seperti apa dengan adanya fasilitas yang sudah sedemikian mudahnya diberikan dari panjenengan-panjenengan sedaya selaku yang berkompeten di bidang ini. Neng desa-desa wis dikoki papan istilahnya tinggo mempermudah, online pun udah bisa dan sebagainya tuh. Tingkat kesadarannya dari masyarakat sampai saat ini kados nopo. Monggo, sinten sing ngendika mungkin. Yuk, bisa yuk, Bu, yuk. Curhat, Bu. Bisa yuk. Ben podo-podo enake. Jangan sampai ada fasilitas masyarakat ora paham, ora ngerti mergone sosialisasinya kurang kok. Kita nggak ngerti kok gitu. Mas Tejo. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul itu kalau dilihat jumlah kendaraannya itu ada 379 ribuan gitu. Wah. Nah itu yang kalau berdasarkan data itu ada 29 ribu sekian itu yang masih Plat luar. enggak, yang masih menunggak belum melakukan pembayaran gitu. Iya. Terus dari 379 itu juga ada banyak yang plat-plat luar, misalnya perbatasan Jawa Tengah di daerah Semen itu kan perbatasan ya. Oh, iya. Nah itu yang mungkin banyak kendaraan yang karena lebih dekat dengan Klaten misalnya, ada yang platnya di luar Gunung Kidul. Lah itu monggo yang bagi pemilik-pemilik kendaraan yang berada di perbatasan seperti itu segera memproses balik nama. Biar seperti apa? Biar nanti bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan Gunung Kidul. Ketika plat nomornya itu Gunung Kidul, otomatis kan pajaknya masuk di Gunung Kidul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang kami harapkan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul agar itu tadi bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satunya apa? Dalam bentuk balik nama kendaraan yang masih mempunyai plat di luar Gunung Kidul. Oke. Tadi 379. Itu jumlah kendaraannya. Jumlah kendaraannya keseluruhan. Terus Berarti 380 genep ngunanmu. Mau sing doya-oya. Terus menurut data perkiraan dari Bapak dan Ibu ini memang masih sekian ribu sih yang belum punya kesadaran untuk membayar PKB BPNKB-nya. Betul gitu. Dan menurut saya Bu terkait kendaraan kan otomatis napa nggih istilahnya lewat dalan kono ya itu apakah perlu menggandeng dari jajaran lantas bapak-bapak polisi terkait ini untuk biar lebih tertib gitu atau tidak Bu selama ini yang dilakukan mungkin monggo mungkin cara edukasi lain baik memang kantor kita itu terdiri dari 3 institusi ya di mana kita di dalamnya itu ada dari Pemda, kemudian ada dari kepolisian dan juga dari Jasara Harja. Nah, untuk menggalakkan supaya masyarakat itu lebih taat pajak, kita mengadakan operasi gabungan. Nah, itu yang saya maksud betul. Di mana kita dalam waktu ini 1 bulan sekali kita ada 5 kali, 5 kali untuk operasi gabungan. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang belum bayar pajak, nanti akan kelihatan di situ. Dan seandainya masyarakat itu mau bayar, kita sediakan bis di situ. Di situ langsung bisa? Iya, bisa langsung bayar. Ya, makanya monggo. Ya, betul. Ya. Dan bis kita pun itu juga setiap hari beroperasi ya. Dari hari Senin sampai dengan Kamis itu di Ngelipar. Ada itu layanan bis kita. Kemudian hari Jumat itu ada di dekat pasar itu. Pasar Wonosari? Pelayan. Oh, Pelayan. Iya, okay, pasar Pelayan. Kemudian untuk hari Sabtu di Giri Subo yang jauh dekat Sade itu kita ada layanan di sana di Giri Subo, dan untuk malam Minggu pun kita ada layanan di alun-alun. Kalau yang sore mau nanti mungkin jalan-jalan di situ sambil olahraga gitu bisa ngurus itu juga gitu Iya, dan yang sore kita ada bajak sawah yang artinya bayar pajak sak wayah-wayah itu ada di Sambi Pitu. Ada istilah
saya ketik ini, bajak sawah, bayar pajak sak wayah-wayah. Ayo sapinya yuk. Masuk kandang. Kan udah tak bilang aku bukan sapi. Apa, Dedek? Celeng. Oke, kita semakin asik obrolan kita masih ada segmen satu lagi, jangan kemana-mana, di sini aja di Kopi Jos. Di seruput Kapin Men Gayang obrolan Ake Irwana Happy Pokoknya Kopi Jos. Di seruput Kapin Men Gayang obrolan sebenarnya kalau kita dapat ilmu yang sangat luar biasa, terkhusus di gua aku sing wong sing ra ngerti-ngerti ini ya Mas yo. Apalagi ditambah pemirsa semuanya yang sudah menunggu-nunggu informasi apalagi ini. Nah, ini dia. Sak menika Pak Putro. Pak Putro. Bu Enda sama kalian Bu Ani. Ani. Nyun sewu menambahkan saja selain nanti kita akan bersama-sama closing statement untuk harapan serta mungkin cuplian ada program-program terbaru apa Bu? Monggo silahkan bisa disampaikan. Pak Putro Pak biasanya. Putro. Kalau Pak Putro itu tahu nggak sih kalau diibaratkan destinasi ya pariwisata itu Kaliurang Mas. Apa itu Kaliurang? Liriannya itu membuatku meriang. Sekali pacar bikin meriah. sekali lirik itu bikin meriang gitu loh. Kaliurang. Ya, Sekali melirik bikin meriang. Meriang. Gitu. Oh. Kalau kamu tuh kayak kali suci. Kok iso Mas? Ngarep ngomong Enggak. ngarep jeruk. Alirannya dress. Tak ngono. Oh, oke Mas Romai Rahman namanya siapa toh? Hah? Mas Bimo. Ya Allah, kula sintok Kang Mas. Beda ya. Nggih, monggo silakan sinten riyen. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Kami dalam hal ini yang pertama terima kasih kepada semua warga Gunung Kidul ya. Lebih khusus lagi yang telah taat membayar pajak. Dan saya yakin alhamdulillah sampai dengan saat ini semua wajib pajak di Gunung Kidul sudah secara perlahan tahap mulai menyadari terkait dengan kewajiban-kewajiban membayar pajak, khususnya pajak daerah. Nah, untuk itu kami mohonkan kepada semuanya untuk terus meningkatkan ketaatan membayar pajak, karena tidak hanya tidak hanya kita membayar pajak, tidak hanya sekedar bijak membayar pajak, namun dengan membayar pajak kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena secara langsung kita akan memberikan kontribusi kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan dari pendapatan itu akan dibelanjakan pada program kegiatan yang ada di Gunung Kidul untuk memberikan kemanfaatan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal untuk program-program yang barangkali untuk kita launching ataupun kita dorong dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, seperti untuk pembayaran di samping tadi yang pajak kendaraan bermotor dengan berbagai kemudahannya, kita seperti bayar PBB pun kita juga memberikan kemudahan layanan. Ya, itu bisa transfer lokal daerah, bisa melalui toko daring, bisa melalui Indomaret dan sebagainya. Ada berbagai kemudahan bisa kita tawarkan untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi pendapatan masyarakat untuk kemanfaatan pembangunan di Gunung Kidul. Betul. Dan itu wujud nyata kepedulian pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan semudah-mudahnya, juga memanfaatkan era digital zaman sekarang, gitu nih Pak Putro. Itu harapannya. Bu Endang menambahkan? Menambahkan sedikit bagi masyarakat Gunung Kidul, kebetulan di BKAD nanti akan dilakukan pendataan atas kendaraan-kendaraan yang
masih belum dilakukan pembayaran. Jadi nanti kami akan memberikan belangko pendaftaran, monggo nanti masyarakat untuk bisa mengisi sesuai dengan kondisi real kendaraan yang saat ini dimiliki gitu, agar nanti dari tempatnya Bu Ani bisa melakukan penagihan setelah kita melakukan pendataan. Jadi antara kami BKAD dengan KPPD itu berkolaborasi, bersinergi agar nanti pada akhirnya kendaraan-kendaraan yang belum melakukan pembayaran atau yang masih menunggak itu bisa segera melakukan pembayaran. Jadi kami BKAD mendata, kemudian Bu Ani yang nagih. Gitu. Itu kolaborasi yang sangat luar biasa dari kabupaten dan provinsi. Betul. Agar nantinya jumlah tunggakan itu dari tahun ke tahun semakin menurun. Betul, gitu. Betul. Orang semakin oke, tapi semakin menurun didukung dengan kesadaran juga. Seperti itu. Berarti besok saya kalau ketemu Bu Ani arep ndelik. Hati takeh. Lah mungkin tadi saya nguber-uber olala juga kontone Bu Ani apa ya? Iya. Berarti tenanan yo kudu dhuwur mongko yo. Walah, lah kuwi ki njogo daleme Bu Ani. Lanjut Bu, monggo tambahin Bu Ani. Jadi harapannya Bu Endang itu Bu Nje. Jadi memang harus ada sinergi juga di antara panjenengan Bu Nje. Iya, betul. Nanti siji mendata nyobani iki lho. Nanti tagih ayo gitu. Nanti terus kumpulke danane karena bermanfaat untuk wilayah kita sendiri gitu Nje. Betul sekali, monggo Bu Ani menika ada tawaran sinergi yang bagus akan segera dilaksanakan juga. Gimana tanggapannya Bu Ani? Baik untuk sinergi ini nggih untuk pendataan dan penagihan memang kami berharap kedepannya pembayaran pajak akan lebih meningkat. Jadi yang sekarang sudah taat akan disusul yang lainnya yang masih menunggak. Yang mana tadi dari penunggakan itu kalau dinominalkan kan 8,5 miliar nih. Jadi cukup banyak. Bu, jadi saestu niku Bu. Saestu niku duit kabeh niku. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat ayo lebih taat membayar pajak untuk kemajuan Gunung Kidul tercinta. Betul, Pak yang pengen Gunung Kidul ki maju, yo aja lelet do bayar pajak gitu nggih. Karena memang Indonesia saat ini memang digalakkan untuk pajak-pajak kita tuh harus tertib karena kita butuh membangun negeri ini untuk mencapai Indonesia emas. Karena kan begitu adik-adik. Berarti gini. Berarti ini kewajiban seperti ini atau informasi seperti ini tidak hanya beliau-beliau yang bertugas, tapi kita juga punya tanggung jawab nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan juga bersinergi, kita pun sebagai public figure itu juga ono perlune dikala kita nyanyi no endi-endi nyambut gawe itu menginfokan, membantu beliau-beliau karena apa? Ku nek nggonmu ketetep pajake, nggonmu daerah ya tambah maju, pembangunannya lancar. Nggonmu karena ini kita tuh ini terkumpul di sini 4 kabupaten 1 kota Bu ini. Iya, aku Gunung Kidul, kowe endi? Jogja kota, kowe Ponorogo, Bantul, kowe endi Pak? Bantul. Lho kok terus Sleman po? Aku melu iki ya. RT kok London-Rondo. Melu kae yo emoh. Mbak aku wae to. Ngonanku saya kurang sak warga lho. Wah, anake kaya gas tabung. Itu jadi ya Kang Mas. Betul. Nah, ini kewajiban kita semuanya karena kalau taat pajak itu nanti juga bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti itu kan kudu bayar lho lah. Iki lho. Alah padahal ngomong ki ya urung kok. Saya samu bayar ku utangi ya. Alah. Iya. Jarene Mini Cooper. Dan pajak itu tadi, kewajiban pajak tadi seperti yang dengan Pak Putro tadi nggih Pak nggih, tidak hanya kendaraan bermotor, ya perusahaan, ya PBB, ya baliho-baliho reklame dan sebagainya itu memang kewajiban seperti itu. Cuman mungkin mengurusnya beda-beda dan tempatnya beda-beda nggih Pak Bu nggih. Itu nanti beda-beda nggih. Kalau terkait kendaraan mesti ke Bu Ani, Bu Endang, menika nggih tadi yang dibilang. Kendaraan nanti Bu Ani, kemudian hotel, restoran, PBB itu di tempat saya. Reklame juga iya. Beda toh. Ya sewu, Pak Putra tempat mana? Pak Putra ngendikan Bapak, saya sudah cantik loh Pak. Oke, terima kasih matur nuwun sangat, ternyata bermanfaat sekali. Izin tambahan. Sebelum diakhiri, boleh saya tanya? Boleh. Pengen dalani alus? Nggih no. Ayo taat bayar pajak. Gunung Kidul maju. Pengen dalani alus? Ojo loro ati. Alah, ya
Pingin jalani alus, taat bayar pajak. Yes, kita. Pingin pipimu alus. Ngapa, Mas? Perawatan. Antara narto samplo. Oke. Ternyata kita sudah di penghujung Iya. acara, Mas. Kula ngaturaken matur Alhamdulillah. nuwun. Terima kasih banget hadirnya rawuhnya Bapak Putro Sabto Wahyono SIPMT selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kabupaten Gunung Kidul, juga Bu Ani Kusumawati SE matur nuwun sanget mewakili dari provinsi sekaligus dari Gunung Kidul juga nggih Bu nggih. Nah, aku gampang ngarani kantor Samsat ngoten nggih Bu nggih. Betul. Kemudian Ibu Endang Sulistiyawati Esos Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul matur nuwun sangat. Semoga apa yang kita harapkan dan kita berkumpul di sini memberikan informasi yang positif kepada masyarakat kita terkhusus Gunung Kidul untuk semuanya taat pajak gitu. Audiens saya, penontonku matur nuwun sangat rawuhipun sehat. Baik, kita bersama-sama dengan pajak lancar, taat pajak, Gunung Kidul maju. Betul nggih Bu nggih? Pamitan sayang. Oke, 1 jam sudah menemani panjenengan. Pamit undur diri dari kami semuanya. Saya di sini Yanti Lemuda. Saya Dimas Tejo. Saya Atma Mahatma. Saya Olala. Saya Aldi Wakebu. Dan juga tentunya tim musik yang di belakang. Matur sembah nuwun sangat seluruh tim yang bertugas. Matur sembah nuwun sangat Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Mbok bila kadang kalebatan nyuwun pangapunten nggih. Ampun kapok, harus kangen sama kita ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kopi Jos. Monggo Bu, Pak. Monggo Pak. Iya toh, fotoing dulu di sini biar diambil kameranya. Monggo Pak, tangan ini ya. Sentil-sentil kukira pensil ternyata Aku gak suka yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol, kukira botol, gak taunya pistol. Semua tembak-tembak, dor-dor-dor. Mbak tembak, tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Bima, sentil Bima. Asoy, asoy. Iya. Siap kita nyanyi yang apa ya? Ternyata botol. Tembak-tembak. 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 Terima kasih matur nuwun. diseruput kapine